Sebenarnya paling gampang itu membuat bos yang ngebosi menjadi takluk di depan kita. Gimana caranya, Bu? Ikutin aja semua kemauannya, Pak. Oke. Tapi tunjukkan prestasi kita Oke. dan bikin bos kita tergantung dengan kita. Oh, Artinya do your best. Kita harus tahu kemampuan karyawan dan perlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan oleh bos kita. Oke. Berempati, kemudian benar-benar dikenalin ya, dan jadi treatmentnya itu sesuai dengan ya kompetensinya juga gitu, dan kita bisa berempati ya Ibu ya. Iya. Hai Classy People, kita di segmen ketiga Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple. Masih dengan General Manager dari The Premier Hotel and Convention Padang, Ibu Surni. Benar. Nah, di segmen pertama, segmen kedua sudah banyak yang kita bahas Ibu ya. Saya ketika datang tadi kemari gitu ya, ada hal yang menarik saya lihat. Jadi itu karyawan-karyawan Ibu, employee Ibu itu apa ya, hikmat sekali gitu. Baru membicarakan Ibu sedang bersiap-siap. Nah, dan ketika Ibu datang dan kemudian saya lihat bagaimana bahasa tubuh mereka, sikap mereka ke Ibu, ada satu hal yang saya garis bawahi dan saya menyimpulkan gitu ya. Tadi kan Ibu jelaskan bagaimana gaya kepemimpinan Ibu ya. Bagaimana Ibu melakukan pendekatan dari hati ke hati atau mungkin manajemen by heart lah gitu ya. Kemudian juga Ibu ada coaching and counseling dan Ibu juga menerima masukan, feedback. Nah, ada satu hal saya lihat memang mereka memperlakukan Ibu itu seperti orang tua mereka. Itu hal yang menarik yang saya lihat. Dan saya yakin itu bukan sesuatu yang fake ya. Itu nggak dibuat-buat. Saya bisa lihat itu ya. Karena memang karena Ibu memang pantas diperlakukan sebagai orang tua. Jadi, umurnya juga Pak pantas. Ya, nggak selalu umur seperti itu Ibu. Ya, jadi, nah ini yang menurut saya menjadi catatan ya dari diskusi kita ini. Dan ini menarik Ibu ya. Jadi bagaimana seorang leader itu dalam sebuah organisasi bersikap sebagai orang tua kepada subordinate-nya. Gimana tanggapan Ibu mengenai itu? Benar nggak kira-kira perkiraan saya? Iya, jadi karena memang saya seperti tadi saya cerita, background saya kan guru ya Pak. Iya. Jadi saya memperlakukan saya belajar bagaimana menjadi seorang guru. Seorang guru itu akan mempunyai anak-anak didik. Nah, paling gampang buat saya ya, saya anggap mereka itu adalah anak-anak saya, anak-anak didik saya, dan sekaligus juga yaitu anak-anak saya yang harus saya didik, yang harus saya jaga, yang harus saya luruskan kalau mereka salah. Dan kadang-kadang sering kebawa emosi juga kalau misalnya karyawan bermasalah gitu Pak. Bisa ada karyawan yang ngadu nih, yang bercerita tentang masalah yang mereka hadapin. Kadang-kadang kebawa perasaan juga. Tapi saya sadar ya, kita harus profesional gitu loh di ini perusahaan. Tapi sekali lagi seperti yang tadi sudah pernah kita singgung juga di awal bahwa saya akan saya bisa mentolerir kesalahan karyawan kecuali kalau mereka sudah melakukan fraud atau cheating gitu ya. Pelanggaran inilah. Dan terkait integritas nggak bisa lah ya. Integritas kalau udah related dengan integritas itu memang sulit. Nah, ada hal yang kejadian di mana misalnya karyawan melakukan kesalahan berat yang berhubungan dengan cheating itu. Pernah itu kejadian kita. Dan kebetulan dia ya cheatingnya juga sebenarnya nggak banyak Pak, nggak banyak, dan itu juga khilaf lah karena COVID kemarin dan segala macam yang mungkin nggak mungkin saya ceritakan di sini. Akhirnya melakukan kekhilafan. Lumayan banyak, berempat orang, tapi duitnya nggak banyak. Mau tak mau saya harus keluarkan. Tapi dari hati yang paling dalam sebenarnya saya sayang sekali dengan mereka. Nah, dan mereka juga menerima karena memang sudah melakukan kesalahan, fraud. Kemudian pamit ke saya, minta izin, menangis. Saya malah lebih keras lagi tangisnya. Saya kadang-kadang heran gitu, ini bener nggak ya sikap saya ini gitu loh. Kok saya ikutan nangis gitu. Tapi ya sudahlah. Dan
itu yang membuat mungkin sebagian besar karyawan merasa, "Oh, ini memang ibu saya," gitu. Kalau saya salah ya saya dijewer, saya dimarahin. Jadi kalau ibu tadi bertanya bener nggak sih sikap saya, kita lihat hasilnya aja ibu. Organisasi yang ibu pimpin ini kan maju ya. Nah itu dia juga. Saya berpikir itu aja. Saya nggak punya sekolah manajemen, sekolah saya guru gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan yang saya lakukan, saya yakin itu on the right track. Kenapa? Dari sisi revenue kita over. Ya kita bisa seperti tadi memuaskan pelanggan, memuaskan karyawan, memuaskan owner, memuaskan stakeholders. Kita bisa capai target. Malah kita bisa ekspansi, nambah lagi dengan properti yang lebih besar, bahkan terbesar di Sumatera Barat saat ini. Berarti saya pikir ya udahlah, manajemen ala saya bener kok gitu loh. Nothing wrong with that. Walaupun saya tidak belajar secara sekolahnya, tapi ya udahlah. Ada yang pernah yang komen, "Oh, nggak bisa seperti itu, nggak boleh seperti ibu kan." Ini profesional. Tapi menurut saya profesional kok. Kalau salah yang memang tidak bisa ditoleransi lagi, ya udah keluar. Tapi tetap ya gimana ya, nggak tahu, udah tercipta Pak, hubungan emosional dengan karyawan itu udah tercipta. Ada karyawan kita yang karena satu dan lain hal mau resign nggak jadi. Kenapa? Kadang-kadang udah sekian kali masukin surat resign nggak jadi juga. Akhirnya saya tanya, ini kenapa? Hatinya masih di sini gitu loh. Tapi merasa bahwa mungkin sudah cukup berada gitu loh. Nggak mungkin lah ini kerjaannya cukup. Masa jadi employee terus? Nah itu, tapi akhirnya lingkungan kerjanya dia masih asik. Aku mengerti. Akhirnya nggak jadi resign juga, karena saya ledekin. Udah 5 kali masukin surat resign, ya udah biar ini nggak jadi Bu. Saya hati sebenarnya pingin di sini. Walaupun secara material mungkin dia nggak butuh. Dia sudah cukup gitu. Tapi lingkungan kerja ini yang masih belum bisa ditinggalin. Masih belum ditinggal, belum bisa ditinggal. Asik ya berarti. Luar biasa Ibu. Jadi kalau saya sih merasa beruntung nih mewawancarai Ibu. Pas banget dengan ini kita, manajemen praktis. Jadi bagaimana manajemen itu dalam prakteknya gitu. Nah itu dia. Ya, mungkin, saya terus terang agak deg-degan Pak. Masalah manajemen ya, saya nggak punya sekolah itu. Tapi kalau waktu Pak Is bilang kita manajemen praktis aja, apa yang dilakukan sehari-hari, oh ya udah deh, agak mulai santai. Siap. Oke Bu Surni ya. Jadi Classy People ada mengajukan beberapa pertanyaan ini. Nah, Ibu jawab aja seperti apa Ibu dalam keseharian Ibu menyikapi pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama itu saya bacakan Ibu ya. Ini dari Putri ya. Jadi Putri menanyakan, saya merupakan karyawan swasta di salah satu perusahaan. Saya menyukai pekerjaan saya, tapi saya tidak suka dengan atasan saya. Terlalu ngebosi, dan hal ini membuat semangat kerja saya kendor. Apakah sebaiknya yang saya lakukan? Bisa diberikan contoh atau penjelasan mungkin, Pak, Bu, mengenai gaya kepemimpinan yang karismatik. Jadi dia nanyain apa yang harusnya dilakukan. Lalu kemudian bisa nggak kita kasih contoh atau penjelasan contoh dari pemimpin yang karismatik? Silakan Bu. Putri ya Pak ya? Putri ya. Putri. Halo Putri. Baik, saya kan coba jawab pertanyaan Putri. Pengalaman Putri di perusahaan swasta ya. Tidak suka dengan bos karena bosnya terlalu bosi. Banyak sih ya bos yang bosi itu banyak banget. Tapi kita tidak bisa memilih pemimpin. Kita nggak bisa milih bos kita. Bos bisa milih timnya gitu loh. Itu yang harus Putri pahami. Nah, sekarang the choice is yours. Kalau dia bosnya bosi dan masih senang kerja di sana, ya jalanin. Sebenarnya paling gampang itu membuat bos yang ngebosi menjadi takluk di depan kita. Gimana caranya? Ikutin aja semua kemauannya Pak. Tapi tunjukkan prestasi kita dan bikin bos kita tergantung dengan kita. Artinya do your best. Layani bos kita yang ngebosi itu sebaik mungkin sehingga dia tergantung dengan kita. Kalau nggak ada kita, dia akan kehilangan, dia akan keteter. Pasti setelah itu nggak berani lagi ngebosi gitu. Nah Putri nih, kalau memang punya bos ngebosi, oh ini bos saya tidak bagus, tapi pasti dong di balik bos yang bosi pasti ada positifnya. Begitu juga sebaliknya, di balik bos yang mungkin karismatik ada juga sisi negatifnya. Nah Putri sebagai calon leader itu harus bisa mengambil pelajaran dari situ.
Ini ada bos yang bossy. Saya nggak mau bos. Kalau saya jadi bos nanti, jadi pemimpin nanti, saya kan nggak mau seperti ini. Setidaknya itu pelajarannya Itu ya. pelajaran. Ini bagusnya saya ambil, yang nggak bagusnya jangan diambil gitu. Iya, iya. So the choice is yours. I mean, tapi kalau sudah nggak tahan lagi, ya harus pilih. Mau pilih pekerjaan yang disukai atau mau pilih bosnya yang lebih karismatik. Tapi sebagai info saja ya, sebagai pertimbangan saja, dimanapun Putri kerja itu pasti akan ketemu bos yang ada plus minusnya. Tidak pernah ketemu bos yang sesuai dengan Ideal, semua ya? keinginan kita. Iya, Yang iya. ideal tuh nggak ada. Oke, good answer Ibu. Saya pikir udah terjawab ya semuanya Putri ya. Itu dijawab langsung oleh praktisi ya. Saya mungkin nggak nambahin lagi Bu. Itu keren jawabannya. Jadi the choice is yours. The choice is Oke. yours. Thank you Bu. Nah, berikutnya ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Ini dari Diki ini. Ini pertanyaannya, kenapa struktur organisasi sangat dibutuhkan dalam sebuah lembaga atau instansi? Nah, Bu Surni mau jawab atau saya yang jawab? Saya yakin Pak Is punya jawaban lebih hebat kalau soal ini ya. Oh, gitu Kita ya? dengar sama-sama deh. Oh, Saya gitu yakin ya? karena saya ingin belajar juga ini. Aduh. Oke Diki ya. Jadi ibarat bermain bola. Nah, bermain bola itu kan ada posisi masing-masing kan ya. Ada penyerang, ada pemain penghubung, ada pemain belakang, ada kiper. Nah, begitu juga dengan organisasi. Nah, organisasi itu kan umumnya dan harusnya punya tujuan ya. Tujuan itu dituangkan dalam rencana kerja. Nah, rencana kerja ini kan perlu ada yang mengeksekusi. Nah, jadi perlu jelas siapa mengerjakan apa. Nah, jadi pencapaian tujuan tadi biasanya terdiri dari beberapa rencana-rencana kecil atau rencana-rencana masing-masing fungsi. Nah, di sanalah gunanya ada struktur organisasi. Jadi siapa yang di bagian operasional, siapa yang di bagian keuangan, siapa yang di bagian pemasaran. Nah, masing-masing jelas fungsinya apa. Jadi bayangkan aja kalau kita bermain bola. Bayangkan kalau nggak ada jelas siapa pemain depan, pemain belakang. Ntar nanti bola kemana? Semua ke sana. Betapa tidak efektifnya itu. Waktu masih kecil tuh Ibu, kalau main bolanya biasanya kayak gitu kalau di Kejar sawah. bola ya. Kejar bola semua ke sana bola, ke situ semuanya gitu. Nah, oke ya. Mudah-mudahan jawaban yang simpel itu bisa terekam dengan baik ya dan bisa dipahami. Oke, tadi itu ada 2 pertanyaan ya Bu ya. Nah, jadi kita masih punya waktu ini Ibu. Oke. Nah, jadi saya pengen Ibu sharing lah atau menyampaikan ya dari diskusi kita ini apa yang ingin Ibu sampaikan kepada classy people ya. Terserah Ibu mau ngomong apa aja gitu ya terkait sebagai leader atau sebagai subordinate atau apa aja gitu. Karena harapan kita dari manajemen praktis ini classy people atau audiens kita ini mendapatkan ilmu dari orang-orang yang memang sudah mempraktekkan seperti Bu Surni misalkan. Silakan Bu Surni. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Is. Jadi sebenarnya tidak muluk-muluk sih dan tidak tinggi-tinggi kok sekolahnya. Iya. Saya memperlakukan karyawan, saya memperlakukan semua orang, siapa saja itu sama seperti saya ingin diperlakukan gitu. Misalnya saya jadi karyawan, bagaimana saya ingin diperlakukan oleh bos saya, maka saya perlakukan karyawan seperti itu. Kemudian saya jadi tamu misalnya, kalau saya jadi tamu, apa yang saya harapkan, apa yang saya expect dari hotel ini misalnya, maka kita perlakukan tamu seperti itu. Jadi dalam memimpin hotel ini saya selalu berempati dengan karyawan. Berempati, ya. That's the point. Saya tidak akan kasih tugas mereka sesuatu yang melampaui limit mereka. Dan saya tidak pernah berusaha untuk tidak ngomong bahwa saya nggak mau tahu ya, pokoknya ini harus selesai. Saya selalu harus tahu bagaimana mereka melakukan itu. Jadi pantas dan tidak pantasnya itu kita harus bisa apa istilahnya berempati ya. Rasio pareso itu ada itu ya. Benar Pak, benar sekali. Jadi saya coba berempati. Kalau anak ini dikasih tugas seperti ini, kira dia mampu nggak ya? Karena kita nggak bisa memang mengharapkan
di challenge tetap wajib, karena itulah sebabnya kita ada program training dan segala macam gitu Pak. Tapi apa ya, kita harus bisa mengukur kemampuan karyawan gitu loh. Kalau kita menuntut karyawan untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa, akhirnya karyawan demotivasi. Akhirnya hasilnya juga pasti nggak akan sempurna. Tapi ada karyawan yang menurut kita mampu nih, ya udah kita challenge lagi lebih sesuai dengan kemampuannya ya. Gitu loh. Akhirnya karyawan yang mungkin mampu itu dia mungkin di antara sekelompok karyawan ya, misalnya level range and file, tapi ada satu orang yang mungkin dikasih tugas lebih, mungkin dia akan komplain, kenapa saya dikasih tugas lebih ya, kenapa yang lain enggak ya, dan dia harus tahu kenapa dia dikasih tugas lebih, karena dia mampu dan dialah mungkin yang akan menjadi dipersiapkan untuk the next leader. Sehingga yang lain juga maklum ya, memang dia punya kemampuan lebih gitu. Jadi kita selalu challenge seperti itu Pak. Karyawan yang punya kemampuan lebih kita kasih tugas lebih, dan dialah yang akan menjadi next leader seperti tadi. Artinya Ibu petakan juga ya karyawan itu ya, berdasarkan kemampuannya ya. Iya. Nah akhirnya semua berlomba Pak, untuk bisa menjadi yang terbaik, ya untuk bisa menjadi next leader. Tapi ya tetap harus ada 1-2 yang muncul gitu. Tapi dengan begitu mereka tetap menunjukkan yang terbaik dari versi mereka, karena kita challenge mereka. Nah ya menurut saya sih itu ya, bahwa kita harus tahu kemampuan karyawan dan perlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan oleh bos kita. Berempati, kemudian benar-benar dikenalin ya, dan jadi treatmentnya itu sesuai dengan ya kompetensinya juga gitu, dan kita bisa berempati ya Ibu ya. Bukan hanya kepada karyawan, kalau saya tangkap tadi, kepada tamu juga, kepada stakeholder juga, kepada owner juga. Benar Pak. Tadi 4 yang saya ingat banget tuh, tamu, kemudian karyawan, owner dan juga stakeholder. Perlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan. Keren sekali Bu Surni ya, menarik sekali bincang-bincang kita malam ini ya. Mudah-mudahan ini memberi manfaat untuk seluruh Classy People. Dan saya berharap Bu Surni juga semakin sukses lagi. Makasih. Ya, mengelola organisasi yang keren ini. Ya. Mohon doanya Pak. Tidak gampang mengelola properti sebesar ini sebenarnya, dengan saya nggak punya background hotel, tapi saya yakin insya Allah dengan belajar dari banyak orang, kemudian juga bimbingan terutama dari kita punya corporate, ya mudah-mudahan saya bisa membawa The Premier Hotel tetap menjadi hotel terbaik di Indonesia. Amin. Oke, luar biasa Bu Surni ya. Demikian Classy People ya. Nggak kerasa kita sudah melewati 3 segmen, banyak ilmu yang kita dapat ya dari pengalaman-pengalaman berharga Bu Surni sebagai General Manager di Premier Hotel and Convention. Ya. Semoga menginspirasi ya. Pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z Lubis. Just make it simple.